Hogesa punya nama dan tujuan yang terkesan mulia. Hooligan gegen Salafisten, hooligans menentang Salafiyah, muncul untuk mewadahi penolakan para supporter garis keras terhadap ekstremis Islam. Nyatanya tidak demikian. Bahwa Hogesa mengesampingkan perseteruan antar kelompok, anggotanya adalah pendukung klub-klub Jerman adalah benar. Namun dorongan yang menyatukan mereka adalah kebencian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Mereka yang tergabung di Hogesa tidak lain dan tidak bukan adalah sekelompok fasis. Lebih spesifik lagi, orang-orang fasis pemuja Adolf Hitler dan partainya, Partai Nazi. Mereka yang tergabung di Hogesa sederhananya dan memang tidak ada sebutan lain yang lebih akurat adalah orang-orang neo-Nazi. Di balik penolakan terhadap Salafiyah, Hogesa punya tujuan lain, menghidupkan kembali gerakan anti politik sayap kiri. Ada beberapa bukti mengenai hal ini. Pertama, beberapa anggota Hogesa memiliki tato dan mengenakan atribut yang identik dengan neo-Nazi. Kedua, ada campur tangan Siegfried Borchardt dalam perkumpulan Hogesa di Dortmund pada Oktober 2014. Borchardt, seorang politisi sayap kanan, adalah aktivitas neo-Nazi. Ia juga pendiri Borussia Front, koalisi hooligan sayap kanan. Sebelum mengorganisir pertemuan hooligan sayap kanan tersebut masih pada 2014, Borchardt mengadakan pertemuan bersama orang-orang terpandang dari kelompok supporter garis keras. Agendanya pembahasan orientasi politik terkini dari kelompok-kelompok supporter di Jerman dan condong ke kiri. Seolah tak cukup kanan dengan semua itu, Borchardt memiliki nama panggilan yang neo-Nazi sekali, SSIG. Untuk lebih memahami kondisi Jerman belakangan, ada baiknya jika kita memulainya dari sisi sepak bola, bahasan yang dapat dengan mudah dicerna dan dipahami di seluruh dunia. Kota Dortmund, kota yang berutang besar kepada sepak bola untuk popularitas yang mereka miliki saat ini, sebuah kota di negara bagian Nordrhein-Westfalen yang terletak di Jerman bagian barat, memiliki sebuah klub sepak bola bernama Ballspielverein Borussia Dortmund. BVB, begitulah Borussia Dortmund dikenal luas, bukan hanya sebuah klub yang sangat dekat dengan masyarakat, sebagaimana wajarnya hubungan antara masyarakat dengan klub-klub sepak bola di negara bagian Nordrhein-Westfalen. BVB juga merupakan sebuah klub sepak bola yang dikenal luas sangat keras menentang paham fasisme. Tidak ada tempat untuk paham fasisme dan ajaran-ajaran apapun yang diberikan oleh Adolf Hitler dan partainya, yang lebih dikenal dengan nama Nazi. BVB sudah dan selalu akan begitu. Baru-baru ini mereka kembali menyuarakan penentangan terhadap Nazi saat menjamu Hannover 96 di Westfalen Stadion atau Signal Iduna Park. Pada kesempatan yang sama juga, BVB dan para pendukungnya menegaskan bahwa mereka tidak menyetujui praktek xenofobia dan segala bentuk diskriminasi. Lebih jauh, BVB juga menolak paham Salafiyah dan mau menerima para pencari suaka dari Suriah dengan tangan terbuka. Pandangan BVB setidaknya mengenai penolakan terhadap Salafiyah sama dengan pandangan yang dimiliki oleh Hogesa. Logika sederhana dengan mudah menyatakan bahwa Hogesa dapat diterima dengan baik oleh BVB. Bagaimana tidak, mereka bukan kelompok radikal sayap kanan, sebagaimana diklaim oleh salah satu dari 300 orang anggota Hogesa yang berkumpul di pusat kota Dortmund pada hari Minggu lalu, dan mereka adalah sekelompok supporter garis keras. Nyatanya BVB dan Hogesa tidak bisa dan tidak akan pernah bisa bersatu untuk dipersatukan. DW mengklaim bahwa penggerak utama dari perkumpulan Hogesa di Dortmund bukan semata untuk memulai pergerakan anti-Salawiyah. Alasan utama dari perkumpulan Hogesa adalah usaha untuk menghidupkan kembali pergerakan anti sayap kiri. DW memiliki beberapa bukti yang mendukung klaim mereka sendiri. Pertama, beberapa orang anggota Hogesa terlihat memiliki wajah yang hanya dimiliki oleh orang-orang neo-Nazi. Kedua, Siegfried Borchardt, politisi ternama, aktivis neo-Nazi, dan pendiri kelompok supporter sepak bola garis keras beraliran sayap kanan bernama Borussia Front. Disebut-sebut berada di Dortmund dan ambil bagian dari terlaksananya perkumpulan Hogesa. Campur tangan Borchardt yang memiliki nama panggilan SSIG adalah bukti kuat mengenai adanya aktivitas kelompok neo-Nazi. Tahun ini Borchardt pernah mengadakan pertemuan bersama orang-orang terpandang dari kelompok supporter garis keras yang agendanya adalah pembahasan orientasi politik terkini dari kelompok-kelompok supporter di Jerman yang lebih condong ke kiri. Penolakan masyarakat Jerman terhadap paham Salawiyah dan kecintaan masyarakat Jerman terhadap sepak bola dijadikan kendaraan untuk mengumpulkan massa. Nantinya paham fasisme akan ditanamkan dalam diri orang-orang yang terkumpul. Köln, 26 Oktober 2014. Menindaklanjuti perkumpulan di Dortmund beberapa pekan sebelumnya, Hogesa menggelar demonstrasi di depan Kölner Dom, Katedral Köln, ikon kota Köln. Sementara jumlah yang hadir di Dortmund hanya 400 orang, di Köln jumlahnya 10 kali lipat. Demonstrasi ini diorganisir oleh Pro ETRW, partai politik sayap kanan negara bagian Nordrhein-Westfalen. Demonstrasi damai untuk menyuarakan penolakan terhadap Salawiyah katanya. Nyatanya tidak demikian. Para demonstran meneriakkan kebencian terhadap Islam bukan Salawiyah dan sentimen anti-imigran. Mereka menyerang polisi yang bertugas, melemparinya dengan botol, batu, kembang api, bahkan sepeda. Satu mobil polisi digulingkan, 44 orang polisi luka-luka. Kepada Die Welt, salah satu polisi yang bertugas di demonstrasi tersebut mengatakan bahwa mereka menghadapi ekstremisme politik dalam sepak bola di level yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya.
Lawatan tim nasional Jerman ke Praha pada 1 September 2017 berakhir memalukan. Bukan karena hasil pertandingan, Jerman menang 2-1 atas Republik Ceko, melainkan karena tindakan sekelompok kecil pendukung Jerman, sekelompok neo-Nazi yang menemukan jalan masuk ke Eden Arena hari itu. Mereka membuat kegaduhan saat 1 menit menghentikan cipta digelar menjelang sepak bola. Namun itu tidak ada apa-apanya ketimbang kegaduhan yang mereka timbulkan menjelang laga berakhir. Karena Jerman mengantungi keunggulan sementara, para pendukungnya meneriakkan chant Sieg menang jaya. Oleh para neo-Nazi yang juga hadir di tempat, chant tersebut dijawab Heil, mengubah dukungan terhadap tim nasional yang sedang bertanding menjadi hormat kepada Adolf Hitler. Teriakan tersebut terdengar oleh para pemain di lapangan. Mereka yang selalu memberi penghormatan kepada pendukung selepas laga menolak untuk menghampiri para supporter tandang dan langsung masuk ke ruang ganti. Kami tidak akan pernah menolerir teriakan-teriakan fasis, rasis, menghina, atau homofobik, ujar kepala DFB Reinhard Grindel kepada AFP. Grindel memuji sikap para pemain. Chant itu buruk sekali, malapetaka, ujar Kapten Jerman di pertandingan tersebut Mats Hummels sebagaimana dikutip dari DW. Kami menjauhkan diri dari hal itu. Kami tidak mau berurusan dengan hal semacam itu. Saya minta maaf karena tidak memberi penghormatan kepada yang tidak ikut meneriakan chant itu. Kami tidak butuh omong kosong seperti itu di pertandingan kami. Klub-klub Jerman menunjukkan sikap tegas terhadap segala bentuk diskriminasi dari tribun. Borussia Dortmund misalnya sudah sejak lama melarang Borussia Dortmund memasuki Westfalenstadion. Klub-klub lain juga secara tegas menunjukkan penolakan terutama terhadap fasisme dan kelompok neo-Nazi. Walau 1-2 individu yang tak terafiliasi dengan kelompok terlarang tetap saja bisa ditemui di tribun. Di pertandingan-pertandingan tim nasional, hal semacam ini lebih sulit dikontrol. Terutama di pertandingan-pertandingan tandang, di mana neo-Nazi harus membeli tiket pertandingan dari DFB. Ini yang terjadi di Praha. Karena pertandingan domestik sulit ditembus, neo-Nazi mencari panggung di laga-laga tandang internasional. Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman atau Partai Nazi didirikan pada 24 Februari 1920. Partai Nazi sudah bubar pada 10 Oktober 1945, namun nilai-nilainya yang mengerikan itu tetap tinggal. Pengaruhnya masih terasa termasuk di sepak bola. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.